Pernah gak sih niatnya mau produktif, laptop udah nyala, niat udah ngumpul, tapi ujung-ujungnya malah buka YouTube, scroll TikTok, dan berakhir ngopi sambil nyalahin semesta. Tenang, bukan salah kamu kok, tapi mungkin salah otakmu. Yap, kali ini gue bakal jelasin 5 cara kerja otak yang bikin kita jadi pemalas tanpa kita sadari. Plus, cara ngakalinnya gimana? Dengan penjelasan yang simpel, jelas, dan bikin kamu mikir 2 kali sebelum rebahan lagi. Yuk kita mulai. Pertama, otak nyaman sama dengan aman. Ceritanya gini, otak kita tuh kayak bodyguard pribadi. Tugas utamanya, jaga kita tetap hidup dan aman. Masalahnya, definisi aman buat otak itu aneh. Buat dia, aman itu artinya familiar, santai, dan gak bikin stres. Nah, begitu kamu mulai mikir buat kerjain tugas, mulai proyek baru, atau olahraga pagi, otak langsung mikir, wah bahaya nih, gak nyaman, mending kita kabur. Makanya tiba-tiba kamu buka TikTok dan nonton video lucu, karena di situ otak ngerasa aman. Cara ngakalinnya gimana? Gampang, kita akalin balik otaknya. Kita kasih dia hal kecil yang terlihat aman. Mau nulis skripsi, gak usah langsung 10 halaman. Cukup tulis 1 kalimat aja dulu. Mau olahraga, coba ganti baju dulu aja. Dan setelah itu, biasanya kamu bakal lanjut. 2. Otak ngidam dopamin cepat. Otak itu suka hadiah, namanya dopamin. Dan dia lebih suka dengan hadiah yang instan daripada yang susah. Ngerjain tugas 3 jam, hadiahnya nanti. Buka YouTube 3 detik, dopaminnya langsung nyembur. Jadi jangan heran kalau kamu lebih semangat main game daripada ngerjain laporan. Cara ngakalinya gimana? Coba pecah kerjaan jadi bagian-bagian kecil dan kasih diri kamu reward setiap kali kelar satu bagian kecilnya. Misal, kerja dulu 25 menit, setelah itu kamu boleh jajan es krim atau buka 1 episode anime. Nanti lama-kelamaan otak bakal ngerti. Oh, ternyata kerja juga bisa nyenengin ya. 3. Takut gagal jadi malas mulai. Ada satu cerita dari teman gue. Dia pengen banget nulis novel. Ide udah banyak, tapi gak pernah mulai. Waktu gue tanya kenapa, dia cuma bilang, takut jelek, takut gak ada yang suka. Dan itu yang sering terjadi. Kita nggak nunda karena malas. Kita nunda karena takut gagal. Karena buat otak, gagal sama dengan sakit hati. Jadi otak ngasih jalan keluar, udah gak usah mulai aja, tak apa-apa. Masalahnya, makin kamu nunda, rasa takut itu malah semakin besar. Dan otak makin yakin buat bilang, udah jangan kerjain aja. Hasilnya, kamu cuma mikir, dan akhirnya gak ngapa-ngapain. Cara ngakalinnya gimana? Fokus ke mulai aja dulu, bukan pada hasilnya. Kasih waktu 10 menit aja buat nyoba. Mau bagus atau jelek, itu urusan nanti. Yang penting, kamu udah mulai. Dan itu bikin kamu beda dari 90% orang. 4. Multitasking gak efektif. Otak manusia itu bukan komputer dengan 10 tab. Dia cuma bisa fokus beneran ke satu hal dalam satu waktu. Tapi kita suka maksa. Sambil nulis, sambil buka chat, sambil buka Spotify, sambil mikirin mantan. Akibatnya kita capek, kehilangan fokus, dan akhirnya nyerah. Tugas gak ada yang kelar, tapi otak udah burn out duluan. Makanya kadang malas itu muncul setelah kita terlihat sibuk. Tapi sebenarnya gak ngapa-ngapain. Cara ngakalinnya gimana? Coba pakai metode Pomodoro. Fokus 25 menit tanpa gangguan, pakai timer, tutup notif, matiin tab yang gak penting. Setelah 25 menit, istirahat 5 menit. Kemudian ulangi sebanyak 4 kali. Setelah itu baru istirahat panjang. Dijamin lebih banyak tugas yang bakal selesai dan otak kamu gak meledak di akhir. 5. Otak cinta kebiasaan lama. Otak kita sangat loyal sama rutinitas. Sekali kamu biasain bangun, buka HP, scroll 30 menit, itu bakal jadi program otomatis di otak kamu. Dan kabar buruknya,
Semakin lama dibiarin, semakin susah diputusin. Cara ngakalinnya gimana? Jangan langsung ubah semua kebiasaan. Coba ubah dari hal kecil yang bisa kamu ubah. Misal, kalau biasanya kamu bangun tidur, terus pegang HP, lanjut scroll TikTok, coba sekarang kamu ubah. Nanti ketika kamu bangun tidur, coba tarik napas dalam-dalam 3 kali, minum air putih, dan jalanin pagi tanpa layar 5 menit aja. Kedengarannya memang remeh, tapi perubahannya powerful. Di sana otak mulai dapat sinyal. Kita udah mulai ke hidup baru ya. Jadi kalau kamu ngerasa malas terus, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena otak kamu emang didesain kayak gitu. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih, otak bisa dilawan, dan bisa diajak kerja sama. 5 poin tadi adalah cara kerja otak yang bisa bikin kamu terjebak. Tapi juga bisa jadi senjata kalau kamu tahu cara ngatasinnya. Mulailah dari hal kecil dan ulang. Karena perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu suka video ini, bantu share ke temen yang suka malas bareng kamu. Dan tulis di kolom komentar, gue bahkan mulai dari poin nomor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jangan kalah sama otak lo sendiri.